1,2 juta keluarga di Jakarta akan terima paket makanan seminggu sekali. Jadi kirim untuk kebutuhan seminggu. Kirim lagi untuk kebutuhan seminggu. Apa aja paketnya tuh Pak? Paketnya, saya baca ntar ya, biar nggak ketukar. Beras, daging sapi atau daging ayam, Waduh. ada mie instan, ada makanan kecil kayak biskuit, terus ada minyak goreng. Pernyataan Anies Baswedan soal paket bansos era COVID 2020 dengan Abdullah Gimnastiar tersebut hanya gimik pemanis untuk tebar pesona saja. Fakta yang terjadi di lapangan, dalam penyaluran paket bansos COVID pada tahun 2020 lalu, banyak ditemukan kejanggalan. Warga miskin di Tanah Tinggi Jakarta Pusat misalnya, tak pernah menerima bansos dari Provinsi DKI Jakarta, tapi hanya menerima bansos dari Presiden. Kejanggalan bansos era Anies itu, terbongkar makin jelas setelah hasil audit forensik Ernest & yang diungkap oleh Rudy Valinka di media sosial Twitter Kurawa. Dalam penyaluran bansos COVID tahun 2020 itu, Dinas Sosial DKI Jakarta menyalurkan bansos senilai Rp3,65 triliun lewat beberapa lembaga. Perumda Pasar Jaya dijatah menyalurkan bansos paling banyak, yakni mencapai Rp2,85 triliun. Sayangnya, proses penyaluran bansos COVID yang ditangani Perumda Pasar Jaya dinilai bermasalah. Faktanya, dalam audit forensik Ernest & yang pada pertengahan tahun 2022 lalu, ditemukan berkarung-karung beras yang membusuk di gudang Pulau Gadung. Beras yang ditimbun membusuk di gudang Pulau Gadung tersebut, diduga disuplai oleh relawan Anies, anggota DPRD dari partai pengusung Anies dan pihak swasta yang diduga jadi bohir Anies. Sementara vendor yang ditunjuk Perumda Pasar Jaya, banyak perusahaan dengan nama sangat lucu. Anehnya, penemuan beras bansos yang ditimbun hingga membusuk itu, sangat dirahasiakan oleh Dewan Pengawas Perumda Pasar Jaya. Belakangan terungkap, ternyata ada relawan Anies Baswedan yang menjabat Dewan Pengawas di Perumda Pasar Jaya, yakni Sutrisno Muslimin. Saat ini, Sutrisno Muslimin aktif menjadi Ketua DPP Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Ormas relawan ini, sangat aktif mengkampanyekan Anies sebagai Capres 2024. Banyaknya kejanggalan dalam penyaluran bansos yang ditangani Perumda Pasar Jaya tersebut, ditengarai ada praktik korupsi berjamaah. Tak aneh, Rudy Valinka meminta aparat pemerintah untuk melakukan tindakan hukum.